Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dal zalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi rafati sumatal nuzuluhum illa dzikrillah. Amma ba'd. Para jamaah nu alhamdulillah urang dina ieu malam sakumaha biasa ngalaksanakeun kegiatan tiada lain ngalaksanakeun perintah Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan ku ayeuna urang riung ngumpul ieu masih ngajadikeun wasilah wabil khusus masih dihampura dosa Allah. Muga masih dikuatkeun iman Islamna, masih dikuatkeun tauhidna, kalayan diberkahkeun ge ilmuna. Mudah-mudahan masih ngicingan dina rahmatna Allah, kalayan dimaotkeun secara syariat, kalayan maot husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nun insyaallah dina malam kesempatan ini saya sedikit akan membuka ayat-ayat Allah di dalam surat Al-Imran ayat 29:31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamuhullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Insyaallah ini ayat yang telah menjelaskan tentang syariatullah. Syariatullah itu tiada lain selalu berjuang untuk ingin ketemu dengan Allah, dari syariat sampai ke hakikat ma'rifat, supaya kita kembali di sisi Allah, supaya kita tidak tersesat di akhirat nanti. Kul,
ucapkan wahai Muhammad, iltuhfu, lamun nyembunyikan ma fi sudurikum, perkara yang ada di dalam dada, atubduhu ya'lamhullah, atau yang selalu mendohirkan, Allah itu maha tahu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh, dan sangat mengetahui yang ada di langit dan ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala perkara maha mengetahui. Ini ayat-ayat yang selalu tersembunyi, kalau dibuka secara syariat ini akan dibuka secara hakikat. Kita buka perkara yang selalu sembunyi yang ada di dalam dada kita ini, karena tidak mengetahui dalam dada ini seseorang kecuali hanya Allah yang mengetahui, atau orangnya yang selalu mengetahui. Walaupun pandangan manusia, di sisi manusia tak bisa tahu, tapi Allah tidak akan bisa sembunyi di sini. Semuanya yang ada di dalam dada kita, Allah semuanya tahu. Jadi yang ada di dalam dada kita tiada lain yang selalu disembunyikan oleh diri kita ini. Karena diri kita mungkin yang selama ini kita lakukan, orang tidak mengetahui, tapi Allah Maha tahu di sini, secara sembunyi dan dohir dan batin. Sedangkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lain kita harus membuka supaya kita tahu yang sebenarnya. Sedangkan di dalam hadis qudsi telah menjelaskan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapapun yang telah mengetahui kepada dirinya akan mengenal kepada Allah. Nah, di sini supaya kita yang selama ini menuju kepada Allah, manusia harus melakukan dengan keilmuan, yaitu adalah ilmu syariat, ilmu tarekat, dan ilmu hakikat ma'rifat. Ada dikatakan syariat, ada syariat tarekat, ada syariat ma'rifat atau hakikat. Ada tarekat syariat, ada tarekat atau tarekat hakikat. Ada hakikat syariat dan juga ada hakikatu tarekat dan hakikat. Jadi diawali dengan melakukan ibadah yang selalu ingin menuju kepada Allah. Kul, kata Allah, ucapkan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun aya rajin kabehan dipika cinta ku Allah, fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah aku, yuhibbukumullah,
Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, maka akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini banyak manusia yang selama ini kita kerja melakukan ibadah hanya syariat doang. Ketika kita hanya melaksanakan syariat doang, berarti tidak ikut secara ruhaniyahnya di sisi Allah, ruh kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak, berarti kita hanya dominan melakukan segala apapun, baca solawat, tapi tidak nyampe ruhnya kepada Allah. Tapi sholat sunat, tapi ruhnya tidak nyampe kepada Allah. Disinilah kita harus disampaikan. Sedangkan kalau kita cuma dohir doa, yang telah mengetahui kepada kita tiada lain yang dalam batin ma fi syudur, perkara yang ada dalam dada. Contohnya kita melakukan baca sholawat sering sampai ke suaranya dienak-enak, tapi ruhnya masih belum nyambung kepada Allah, belum nyampe, cuma sholawat syariat doang. Sholat sunat cuma sholat sunat patung doang, ruhnya tidak bisa sampai kepada Allah. Sholat tahajud dilakukan, ruhnya tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena sholatnya selalu ditukarkan kepada urusan dunia. Tiada lain kita melakukan sedekah, kita melakukan tahajud, kita melakukan sholat hajat yang ada dalam hati kita. Ruh menghadap kepada siapa? Ternyata ruh bukan menghadap kepada Allah, menghadap kepada supaya rame jualan, supaya rame, supaya laku, supaya diberikan cinta, supaya orang boga pemajikan. Disitulah kita bersandar kepada tauhid. Berarti kita, makanya dari siang saya semalam melakukan tahajud. Sesudah tahajud di dunia akan ketemu, di akhirat kagak. Nah, inilah kita belajar dari ini insya Allah, karena ini bukan yang orang tidak sholat yang selalu dibahas. Yang orang selalu melakukan sholat cuma ruhnya masih bingung, ingin ketemu dengan siapa, ternyata baru ketemu dengan nama siapa? Nama Tuhan. Tuhannya siapa? Allah. Baru ruh mengenal nama. Doa belum mengenal kepada kewujudan Allah. Disitulah manusia. Bukankah kita semuanya hampir mayoritas perjuangan secara syariat doang, tapi secara ruhaniyah belum bisa. Ternyata itu akan ketahuan walaupun banyak ngaji, minang sering ngaji tauhid, tapi ketika hati terguncang dengan lemah ekonomi, gancang mancing emosi, gancang kepancing emosi, jadi buat apa? Urusan dunia masih lemah, gancang kepancing emosi, buat apa? Kemulah berbis urusan awal jadi emosi, buat apa? Berarti ngaji cuma menghargai yuhadi udah mahawalladina amanu wa mayahdawna illa anfusahum. Sigarek nipu ka Allah, sigarek nipu ka guru, sigarek nipu ka ayat orang iman, ternyata nipu karena diri sendiri. Omong orang sudah tahu, tapi pura-pura tidak tahu. Itulah tohu. Oh, ma fi suduriku, yang tersembunyi di dalam dada akan terbuka, akan mengakui
di dalam dada tersendiri, tapi Allah sudah berkehendak akan tahu orang lain pun yang ada dalam dada. Dengan sikap itu, dengan sikap ini, tahu semuanya. Gak bisa disembunyikan. Ya, gak bisa. Nah, itu saudara. Kata Allah, ikutilah Muhammad. Ini di sini. Baca salawat, jalankan seperti salawat, tapi bersandarnya tiada lain hanya kepada Allah. Jangan bersandar ke surga, jangan. Jangan bersandar ke maju usaha, jangan. Itu semuanya adalah makhluk selain daripada Allah. Di dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Ankabut telah menjelaskan, wahai hamba-hambaku, wahai umat Muhammad, jika engkau ingin ketemu dengan aku, maka temuilah aku. Ternyata di dalam hatinya bukan aku, yang ada adalah cireng, yang ada adalah bala-bala, yang ada adalah baso, yang ada adalah cilok, yang ada adalah dalam hati pamajikan, yang ada adalah duit jak ujian, yang ada adalah setoran, yang ada adalah mobil, yang ada adalah rumah. Disitulah togut-togut yang selama ini dimasukkan ke dalam dada, disembunyikan. Bukan tidak butuh, ternyata bersandar selain daripada Allah. Habitas a'maluhum, ditolak amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tempat Allah dipakai tempat jualan. Tempat Allah sarwajib, tempat Allah dipakai jualan. Di Ka'bah jualan minyak sengit sedikit. Tempat Allah itu Baitullah, dalam hati ternyata harus menghadap kepada Allah. Yang ada adalah selain daripada Allah. Itulah kita selama ini susah, mata keluh kesah, capek. Ketika kita dipanggil oleh Allah lewat adzan namanya, kita secara orang syariat, salat itu tiada lain untuk bertemu dengan Allah. Ternyata ketika datang salat bukan ketemu dengan Allah, ruhnya adalah ketemu dengan togut selain daripada Allah. Seharusnya ketahui badan menghadap. Kemana badanku kita menghadap? Kemana muka kita menghadap? Tiada lain menghadap adalah Ka'bah. Ruh seharusnya menghadap kepada yang punya Ka'bah. Ternyata ruhnya banget muka ke Ka'bah, ruhnya harapna kerjang harapan cireng. Coba kata, dan memang tidak jauh daripada itu. Itulah manusia yang selalu di alam barja, alam dindi. Fattabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Nah, kita Masya Allah, Rabbuna Karim. Dari syariat pun juga susah. Syariat apa? Kita mencari syariat dari ikuti Nabi Muhammad SAW. Syariat adalah syariat itulah kita datang untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu datang ke tempat pengajian, fikih, bab muamalah, bab ibadah, bab zinayah, bab munakah. Itulah kita harus datang. Kalau kata syariat. Kalau kita belum bisa menguasai tentang syariat ini contoh untuk menuju kepada Allah. Ini semuanya menuju kepada Allah.
awal menuju ke Allah. Kalau kita belum menguasai tentang masalah ilmu syariat, disitulah di dalam syariat akan disalahkan oleh syariat. Oleh syariat disalahkan, bukan ahli thariqah. Kalau kita sudah datang tempat babakan melaksanakan syariat, kita syariat thariqah, kita mencari syariat thariqah menuju ke Allah, jalankanlah dengan sesuai yang aturan di dalam ilmu fikih. Dijalankan rukun sujudnya, di dalam keadaan dijalankan dengan cara makmumnya, dijalankan dengan wudu yang benar, dijalankan dengan sholat yang benar, dibenarkan oleh ilmu fikih. Kalau salah secara ilmu fikihnya, praktek sholatnya masih dalam tidak tahu, apalah menuju ke Allah. Inilah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu tori syariat. Jalankan. Tentang ibadahnya, apalagi tentang zakatnya, dijalankan. Puasanya dijalankan. Masih babakan syariat, dijalankan seperti biasa dengan keilmuan. Kalau di sini gelarnya, kalau sudah jadi kata ustaz yang selalu berbicara di hadapan forum-forum umum, yang menjelaskan, yang membimbing di kalangan masyarakat, inilah kata syariat thariqah. Syariat thariqah. Baru di sini sudah bangga, sudah gaya, belum mengenal pada hakikatnya syariat. Kalau mengenal karena masalah hakikatnya syariat, masya Allah, kita harus dibawa melakukan, datang ke masjid, sholat, melakukan seperti biasa. Orang yang sudah di sini yang selalu cenderung kepada nama, dijalankan. Nah, kalau ustaz masih dalam babakan seperti ini, baru syariat thariqah atau syariat makrifat. Nah, supaya orang mengikuti secara syariat diaku oleh Rasulullah, secara hakikat supaya nyampe kepada Allah, ternyata di sini masih dalam keadaan cacat. Yang kedua, thariqah. Thariqah itu adalah perjalanan. Thariqah syariat. Thariqah syariat itu bila mana manusia sudah berjalanan menuju kepada Allah, yang ada ketika kita dipanggil oleh Allah, sholat namanya yang selalu dilihat oleh Allah, ruhnya yang selalu dilihat oleh Allah. Bila mana orang yang sholat seperti itu, usalli, tiada lain berpikir, ruh selalu merasa dilihat oleh Allah. Thariqah, perjalanan thariqah adalah yaman. Di antaranya tiada lain, yaitu dinamakan zikir, salat, karena di dalam surat Toha telah menjelaskan, innani anna la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalat li dzikri. Nah, di sini perjalanan thariqah, perjalanan menuju kepada Allah.
Kita melakukan sholat berarti tiada lain hanya mengabdi. Kita melakukan ketemu dengan Allah, seharusnya ketemu dengan Allah. Ternyata sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, ternyata ada pengen pujian. Nah, disinilah manusia gila jabatan, gila pujian, karena sholatnya pengen dipuji oleh manusia, sholatnya pengen ditaikkan jabatan. Inilah ayat-ayat Allah yang selalu di dalam ruh seharusnya menghadap kepada Allah, ternyata dijual kepada jabatan kita supaya naik derajat, supaya orang menyebut ustaz, supaya orang menyebut kiai, supaya orang menyebut pak haji. Ternyata anu hayang dihajikeun arroh. Disinilah tersesat kita. Tersesat itu di mananya? Tersesat babakan torikohnya. Makanya dikir di sini banyak orang yang torikoh. Dikir itu adalah perjalanan, sholat adalah perjalanan. Bagaimana perjalanan dan perjalanan mengajalankan jalan anu ka Gusti Allah. Manakah di antaranya? Maka di sini banyak yang selalu dihantui dan digabrugi oleh bangsa iblis, bangsa syaitan, bangsa jin, karena manusia wiridnya tidak jadi warid. Ku ayana wiridna ditukerkeun kana urusan beuteuh, wiridna ditukerkeun kana urusan ayeuna rame, wiridna ditukerkeun kana jabatan, wiridna ditukerkeun kana gila hormat. Ternyata lain warid anu muncul adalah eusi-eusi wiridan. Apa itu? Godam bangsa apa? Bangsa jin. Anu bakal datang godamna bangsa jin. Hodam datang bangsa jin, hati-hati, jin suatu saat akan terjerumuskan. Suatu saat, sementara ayeuna masih berjalan, tapi ketika manusia ditaikkan sudah muncul dengan keilmuan, itu jin akan dimanfaatkan. Dia tidak melakukan sholat, itulah matinya. Orang akan dijadikan tukang ngecerit adalah duku. Inilah sebuah Thorikotul hakikat. Ketika kita supaya datang ke tempat pengajian tentang hakikat ma'rifat, kita perjalanan datang ke sini tiada merasa di dalam diri kita dilihat oleh Allah. Ternyata diri kita ketika ada dalam hati kita, ada pengajian ini supaya tan malu atau jabatan atau urusan betul. Nah, di sini perjalanan menuju ke Gusti Allah. Seandainya kita melakukan tawasul, sudah dilewati itu perjalanan. Jangan berhenti di situ. Tawasul urusan perut, tawasul urusan hutang, di situ perjalanan. Lamun cicing di jalan berarti jalan di tempat. Ka Allah nah hantena. Ketika umurnya pendek, ketika waktu Allah memanggil secara maut ngaranna, belum bisa pulang. Seperti bagaimanakah meninggalnya? Masya Allah.
Allah memanggil, Allah tetap akan menyelamatkan kepada orang yang selalu membimbing. Tapi seharusnya di sini ketika kita datang ke tempat pengajian, carilah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ini perjalanan. Makanya iblis, masya Allah, Rabbul Karim, kita harus kenal. Kita bisa kenal, kita bisa dijadikan sahabat. Tentang masalah syariat, nah disinilah bisa dikatakan syariat. Hakikat syariat, hakikat thariqah, hakikat ma'rifat. Ini ngaji lumayan jauh sebenarnya. Hakikat syariat contohnya kita tiada lain ini berjalan menuju kepada Allah. Syariatnya wahai para jamaah datang ke sini duduk di majelis, tiada lain ruhnya sudah berjalan zikir, tiada lain la haula wala quwata illa billah. Inilah ketika manusia ingin syariatullah. Ketika kita melakukan sholat, tiada lain, ruh itu selalu memperhatikan. Kita bisa ruku, kita bisa sujud. Apakah tanpa Allah bisa? Nah, itulah syariat. Kalau sudah segala apapun, disitulah syariat. Kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim selalu aktif, tidak ada waktu dan tidak ada menit dan tidak ada detik, itu manusia nyampe ke sana. Itu nyampe ke alam malakut. Nyampe ke alam malakut. Ternyata lamun masih keneh ayat sembunyikan di dalam dada, anu merasa disembunyikan dalam dada, merasa tong gede-gede sagede biji sahwi nu disembunyikan di dada, itu akan menjadikan api. Nada ada. Nah, kumaha ayeuna urang puasina lamun nadada sedeukeun ayeuna kadang-kadang keluar masuk. Keluar ditarik, keluar ditarik, keluar ditarik terus. Ruh keluar, tarik deui, ruh keluar, tarik deui. Sembunyi di dalam dada, kecil gitu. Panci itu akan jadi nyala. Nyalanya bagaimana? Coba aja. Lamun boga sifat seperti itu. Panci, sentil, sentil, nyala. Lain disentil ini bahasa cara syariat. Anjing deh, nyala, bereaksi. Itu gak bakalan tidak ketahuan itu. Tersembunyi dalam dada. Gak bakalan bisa sembunyi itu. Gak. Karena yang mendorong ke mata, yang mendorong ke hidung, yang mendorong ke telinga, mendorong kepada mulut, di mana asalnya? Semuanya ada di dalam dada. Kelihatan. Nah ini di situ. Insya Allah berusaha untuk bersihkan dalam dada. Ketika manusia sudah ingin untuk membersihkan di dalam dada,
lewat syariat wudu dohir wudu mah dijalankan samenang-samaning samenong. Sudah mulai tapi dalam dada terdapat kebersihan, susah wudu akan menjadi malapetaka. Ke ujung bikin jengkel cenah wudu laku. Itu manusia masih bersandar. Padahal kalau bahasa katakan nurin ala nur, bijil cahaya di dalam cahaya. Satu, cahaya kemarifatan. Dua, cahaya batin telah memukau silau untuk melihatnya. Itulah bangsa setan dan bangsa jin takut. Kenapa takut? Bangsa setan dan bangsa jin takut adalah Sayyidina Umar. Serem karena disitulah Umar perintah Allah yang telah memisahkan mana hak yufarriqu bainal haq wal batil. Disebutlah sahabat Umar Faruq yang memisahkan. Pantes Sayyidina Umar jin sieun, setan sieun di dalam kitab alam jin. Di alam jin, di teuleman alam jin ternyata jin sieun ku ayeuna takut. Jangankan jin, manusia ge sieun bila mana ketemu dengan Umar Faruq. Apa itu Umar Faruq? Bukan secara hakikat, yang selalu memisahkan di dalam batin kita, yufarriqu bainal haq wal batil. Jin bakal dipisahkeun, hak bakal dipisahkeun. Karena sieun ku ieu mah dipisahkeun, aing dipisahkeun, bangsa jin dipisahkeun, bangsa setan dipisahkeun, bangsa iblis dipisahkeun. Pisah. Mana? Iya. Itu semua. Ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah makruh. Karena manusia selalu campur aduk antara halal jeung haram. Jadi godo-godo, jadi karedo. Inilah yang selalu membuka jin. Saya takut. Coba jadikan Umar Faruq atuh. Lamun urang hayang ditakutkeun ku bangsa jin, ieu mah jadikan Umar Faruq ka pamajikan sia. Jadikan Umar Faruq atuh, lain dohir mukul. Jadi Umar Faruq teh dohir mukul. Bisa ieu mah halal, ieu mah haram. Teu ngalaksanakeun judi mah teu ngalaksanakeun ayeuna mabok mah teu. Tapi ternyata ruh Allahu Akbar. Dohir nama teu mabok, teu jinah, tapi ari ruhna. Berang peuting neangan ceriteus. Inilah manusia ya Allah, Rabbuna Karim. Allah berkehendak membuka ini sahabat, dibuka sahabat, hakikatnya sahabat. Insyaallah berani membuka itu di YouTube ke malah ada pantesan
Jauh Kangjeng Rasul, wahai jin sieun Umar, karena Umar lamun bertanya tentang masalah urusan akhirat, kata Rasulullah, tanyakanlah kepada Umar. Maka Umar itu tidak nanya lagi karena Rasul menyuruh datang kepada Sayyidina Umar, maka Umar itu akan ngambil pedang langsung ditebas gancang isi itu. Kalau dibuka secara hakikatnya, kita sudah tahu atau belum tahu? Kalau sudah tahu ini salah, pisahkan oleh Umar. Kalau salah ini tebas, keluar bersih. Tuh masih kena ngaji dong siap, keluar. Sebab Gusti tebas ku Umar. Dia cici dina salah, masih kena kecuali naik karobah. Ditebas, itulah proses menang petunjuk. Kita ini datang dari siapa? Kita didatangi oleh Allah, diutus, itulah Rasul hakikat. Kalau sudah Rasul mengutus kepada kita, memisahkan yupari kemana yang tadi memang posisi kita rasa benar, ternyata kalau sudah ketemu disalahkan oleh Umar, ditebas, bunuh, tingkatkan Andri, tingkatkan lainnya cecek dong didinya we. Eta geus papanggih jeung Umar Faruk hakikat. Aya geus pernah ngadengi can Umar Faruk hakikat. Jangan ngadengi teh sahabat Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tuh, kakara gambarna ge dibuka. Si gambar eta tah. Semarang kumaha gitu. Bahwa berkehendak membuka. Sahabat, dibuka sahabat. Namun orang can bisa-bisakan secara hakikat sahabat itu sahabat. 4. Malaikat 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, sahabat. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Banyak. Insyaallah kalau sudah tahu di sini dipisahkan mata nanya ke Kangjeng Rasul tos Isra Mi'raj naroskeun ka Syahid Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bapak Bakar pagi-pagi, Siddiq yang membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq itulah yang selama ini yang membenarkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah keyakinan kita kepada Allah, sudah yakin kepada Allah, dalam waktu kemalaman itu, sebenarnya malam di sisi Allah tulijul laila fil nahar, tulijul nahar fil lail. Allah membuka, dibenarkan waktu pagi. Nanya, aku mah jangankan lebih daripada itu, keyakinan, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yakin. Ternyata Rasulullah berbicara kepada siapapun. Ke kaum musyrikin tidak percaya bahwa Muhammad Isra Mi'raj di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa, terus ayeuna Mi'raj ke langit sampai ke 7. Orang kaum musyrikin tidak percaya. Kalau engkau tidak percaya, tetap tanyain aja ke Umar Faruk. Datanglah kaum musyrikin. Wahai Umar Faruk, ada orang gila lagi. Siapa? Muhammad.
mengaku-ngaku Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai Masjidil Haram. Di Masjidil Haram di Masjidil Aqsa langsung ke Sidratul Muntaha. Benarkah itu? Kamu percaya? Enggak percaya. Karena saya menyuruh mengangkat kaki Muhammad, tak bisa mengangkatkan dua-duanya, baru satu. Kalau kamu tetap enggak percaya? Enggak. Ya udah, ini jawabannya. Ngambillah pedang. Faruq, disitulah dipisahkan lehernya. Nah, kita datang ke Masjid MBK. Kita datang ke majelis ke masjid untuk memisahkan hak benar, yang salah tetap salah, yang benar tetap salah benar. Kalau yang salah masih dalam keadaan tidak tahu, tingkatkanlah. Karena di situ syariat bisa dikatakan kata syariat tarekat akan diambil. Bukan tidak salah, cuman harus ditingkatkan. Tarekat harus ditingkatkan, bukan tidak salah, tapi kata tarekat itu bisa dikatakan masih ditingkatkan lagi. Tarekat sampai ke hakikat dan marifat. Disitulah akan ketahuan semua. Nah, masih tetap di situ berarti tidak punya sahabat Umar Faruq. Umar pemerintah dari Allah. Nah, disinilah manusia. Maruf. Ini ada mau buka sahabat. Usman, saya, Sayyidina Ali, Masya Allah. Nah, di sini Sayyidina Ali itu tak pernah melihat aurat. Maka setiap para ulama menjelaskan radhiyallahu atau karramallahu wajhahu. Tak pernah Sayyidina Ali itu membuka aurat. Kalau orang syariat, orang mah kontolnya ke kebun, mau sabun. Orang tadi buka-buka, sini mau sabun kacai, ke sabuna asupkan ke mana? Jadi, dah halo Bandung, dah halo Bandung, dah halo Bandung. Kerenyian sabun sih eta mah. Baik ditutupan. Kau buka kanyut hidung, hidung berbulu, berletik deh. Sedikit ya, terpuas, sedikit ya. Orang syariat etak mah nukarar itu mendari antara pusar dan ainatuun. Orang hakikat yang mana? Orang hakikat itu tak pernah Sayyidina Ali di dalam batinnya ada pengakuan akulah yang melakukan, akulah yang bisa, akulah yang pintar, akulah yang jago, akulah yang dekat. Di situ Sayyidina Ali itu tak pernah, yang selalu menutup aib diri sendirinya. Itulah orang-orang ari urang mah orang dikeluarkan ditutupan ku baju-baju surga, di jero na ku sabab borokokok, di luar nama sorban, di luar nama jas, di luar nama siwak, tapi di jero nama blegwe. Malu tahu. Itulah, Masya Allah. Jadi kan, ulah dijadikan tai ucing dibungkusan ku tisu. Udah tisu dibungkus ku tai ucing. Balik ke, iya mah tai ucing dibungkus ku tisu. Masya Allah. Tahu dia lah. Nah, ieu nu gila jabatan, nu gila hormat mah.
Manusia di sini akan bila mana kita sudah gelar seperti apapun, ketika kita, kalau misalkan Pak Haji orang tidak menyebut haji, rasain tuh dalam batin. Rasain di situ. Kenyawaan manusia. Ketika orang melakukan geus ngawuruk tapi orang menyebut ajengan, rasain di situ. Wujud kabeh oge. Apakah ini gila? Ayo nu gila hormat. Masya Allah. Izin aparat tuh kan dia. Jin iblis tuh kerba. Datang kali manusia didagor itu tongkat Nabi Musa. Kan ini ya, kan cerita di dalam keterangan kitab di keterangan pilih hada kafirun hada mukmin, di sini akan ketahuan. Buka secara hakikat juga. Akan dibuka. Tarang ruh hala kafirun, pas ditakol teh kafir keneh masih menyekutukan Allah. Wahai menyekutukan Allah jeung salib. Nah ini disebutkan syirik khafi. Apakah kalau syirik menyekutukan Allah, kalau secara ruh apakah tidak, apakah masuk surga atau enggak? Coba di situ. Bila mana datang tongkat Nabi Musa di akhir zaman ditakol tarang ruh, hada kafirun, hada mukminun. Ketika manusianya yang sudah kembali ke Allah, sudah mengenal kepada Allah, bila mana datang tongkatnya dengan pengajian seperti inilah tongkat ini. Nah, rasain ruh kita. Rasain ruh kita. Kalau masih menyekutukan Allah di dalam batin, ruh itu pas ngaji ternyata itu kafir bukan roh. Diketope tongkat benar juga Gusti. Kalau manusia mah berbicara secara syariat ditakol tarang kafir, musyrik, mukmin. Tarang ruh, hei. Takol tarang ruh. Ngaji tanya, ditakol ku tongkat. Cilah kagak tah. Lamun urang geus aya catatan dina tarang ruh. Hada kafirun masih menyekutukan Allah jeung selain daripada Allah, berarti syirik. Disitulah ruh bisa balik gak? Enggak. Wahai. Nih, tongkat. Ngadago engke mah akhirat ditinggal gila. Moal nepi. Cekolot baheula bakal ge datang di akhir zaman, jelema dicap langsung ayeuna di MBK. Lamun masih menyekutukan, sedeket ruh itu selalu menghadap ke Gusti Allah. Ini karas ini ngaji nih. Inilah tongkat. Karena padrib biasokal ditakwal taten geus. Lamun ditakwal terus geus jadi mukmin ayeuna astagfirullahaladzim. Termasuk nu ngomong mantan musyrik, mantan kafir, mantan dukun. Semuanya mantan. Mantan Nasrani, mantan Yahudi. Urang
yang masih mantan menyembah karena matahari, masih kini menyembah karena selain daripada Allah. Datang siang bersandar karena siang, datang malam bersandar karena malam. Karena siang itu adalah matahari tanduk-tanduk setan. Ternyata di sisi Allah itu Masya Allah, kalau ngaji babakan hakikat, Masya Allah, termasuk kurang pribadi. Allahu Akbar. Inilah maka bisa diselamatkan. Diselamatkan ayeuna bisa diselamatkan. Ternyata pas diketrok tangan masih kena sia menyembah selain Allah. Takut tangan. Ayeuna engke malila kene umur ke pamali ayeuna takut tangan. Kerja kesana kemari kade kudu selalu bertajalli, selalu aplikasikan la haula wala quwata illa billah. Kalau ngaji babakan hakikat berarti ruh yang kita harus ajarkan, bimbing, yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Tegangan lebih tegangan tinggi, voltase makin naik. Bismillah. Amin. Menurang urusan dunia, dekatkan diri ke Allah. Jadikanlah Nabi Sulaiman. Jina dekatkan, taklukkan itu bangsa jin. Hakikatnya bangsa jin itu adalah dunia. Dunia itu yang selalu ayat dan tubuh urang, selalu ngebisik na diri urang. Taklukkan eta bangsa jin berbentuk duit na daratan. Nabi Sulaiman jina kudu salam. Assalamualaikum ya jin 100.000. Assalamualaikum ya jin 50.000. Assalamualaikum ya jin 25.000. Assalamualaikum ya jin goceng. Namun diselamatkan insyaallah. Ini perjalanan sangat rumit, laklokna keris, ieu keris mahal. Lamun dijual keris ieu hargaan ieu keris. Insyaallah dari para sahabat, karena orang mengikuti siapa yang mengikuti kanjeng Rasul, itulah para sahabat. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman yang selalu mengikuti saya. Ikutilah beliau. Warka'u ma'arab, rukulah seperti orang-orang yang beruku. Nah, insyaallah bila mana para jamaah sudah ketahuan, sudah dipukul tarang ini lewat pengajian ini, sedekah cek Allah apakah contohnya pamangkana yarjuni ku rabbi malam bila mana engkau ingin bertemu dengan aku, wahai lantaran kamu ada tulisan kafirun, kau gak boleh ke sini. Di tarang kamu masih ada kesirikan, kau gak boleh ini tempat suci, ini kota. Wala yusriku biha, apapun termasuk diri sendiri, jangan disekutukan Allah, jangan diri sendiri pun tak boleh.
Boleh ditawar? Tidak. Harga mah mau tidak mah. Ayeuna urang rek menghadap ke Allah kok susah amat geuningan. Masya Allah Rabbunal Karim. Masih kena tulisan kamu ayeuna di takona. Tarang, aduh aing ti marek panggih da atuh. Tarang naon ieu geus aya tulisan kafirun keun. Ngaku itu ayeuna keneh da teu batur. Buteng domba di aing. Ampun ya. Domba di Cilemah ieu mah domba dohir aya domba na. Allah. Itu yupariku bainal haqq wal batil. Masyaallah Rabbuna karim para jemaah. Urang lamun geus panggih jeung para sahabat ieu mah Allah. Geus panggih jeung tongkat sae Kangjeng Nabi Musa teu bisa apa-apa. Karena tongkat Nabi Musa itu ujung sihir ngalawan sihir syirik nu aya di dalam batin orai leutik orai itulah urang yang selalu miara orai leutik. Nah, orai naon orai cap merek teh orai teh cilok. Ayo merek orai teh cilor. Orai iya mereka babaha. Iya orang itu naon di daftar itu balaba. Teu orang itu teh dipiara. Iya benar merek orang itu mie ayam. Eta teh orai ulah diasupkeun kana hate teh orai eta mah. Kada tunda di dasirah teh heran masirah. Dari kebotak mah eta udah diasupkeun kana sirah. Asupkeun di dasirah mukul nu kitu mah. Dina kepala. Dina rumah ulah. Nah, bila barak naon kajahoana ayeuna? Ayeuna lamun urang orai-orai eta terus dipujukeun dina hate terus urang disimpen. Aduh ieu keur ngaji aing geus sebenarnya dagang aja. Ngomong sorangan geus stres ya. Ngomong sorangan geus kan dagang laku mah modal lagi leutik deui beak aing modal lagi. Ieu mah ngomong sorangan sih teh di dina hate nih. Ayeuna lamun ngieum urang lamun laku bisa mayar lamun teu laku bingung aing ngajual naon aing senal aing geus pegat motor bensinan beuing ngomong sana ngaherang sabari ningali lampu kiceur eta aruh ngomong kitu sorangan. Eta teh keur miara anak orai arek nangan orai gede matak eta teh sok ngimpi ke pentingna papanggih jeung orai kan teu sadar dianggap orai teh teluh. Cenah ieu kepaingan atuh dagang teh tiiseun pangheureun. Stres ya mah padahal si eta mah keur miara orai. Keur ngimpi cek orai kula bolos tuijeun di imah padahal dina awak sia eta teh orai teh ulah diasupkeun kana hate keun eta mah orai laleutik itu mah tunana tarah. Sebab orai eta zaman Kanjeng Nabi Musa ketemu di situ jeung si Aun jeung Fir'aun. Disitulah tukang sihirnya Fir'aun itu mempersiapkan orai-orai teh. Terus eta Kanjeng Nabi Musa geus di lapangan, terus ayeuna orang sihir-sihir ngayakeun orai na pe ka loba. Datang tong
tongkat Nabi Musa. Jadi dialungkeun eta tongkat ka lapangan, plak, barang dialungkeun ka lapangan. Orai anu laletik tadi dikumpulkeun ku tukang sihir dukun-dukun ku aon, jadi dicaplukan. Caplukan beak kowe. Ayeuna urang dikumpulkeun dina hate orai laletik anu bermerek teh. Bala-bala, mie ayam, bakso, cilor. Komo cilor we eta orang lemah. Anu butuh teh kuning. Tah orang laletik datang we ayeuna tongkat ieu anu tadi tongkat ngaji garana tongkat menuju ka Gusti Allah ditakol ku eta caplukan. Eueuhkeun eta teh tong didinya disimpen sihir-sihir kitu teh tuna dina tarang nu kitu mah. Tuna dina tarang lain tempatna ai hate mah itu tempat suci. Ai urang mah kadegeun anu tempat suci di kotoran, anu tempat kotoran di suci susah atuh. Nah, iya. So, gerakan lega. Caplukan orangnya ta. Tongkat Nabi Musa ta. Tongkat nanti Allah. Ngaji nang eki nurutan tongkat nang potong. Rek dibere tongkat ku aing mah. Molor. Tongkat kodenya. Iya tongkat menuju ke Gusti Allah. Karena akan dibuka. Tapi insya Allah sihir-sihir apapun kalau sini takutilah bangsa iblis, bangsa setan. Belajar. Nyata takut nanti kudu jadi Umar Faruq. Lamun ayeuna urang hayang nyampukan ilmu sihir, itulah kudu tongkat Nabi Musa. Berarti ina lamun urang tongkat-tongkat sihir gampang. Ahli ruqyah syariat, ahli ruqyah hakikat. Lamun ahli ruqyah syariat mah loba. Seutang seetik bisa seetik kurang bisa nyokot jin jadi tukang ruqyah. Di situ tukang ruqyah. Coba tingkat ruqyah. Tidak ada yang bisa ruqyah syariat hakikat kecuali hanya Allah. Nggak ada, manusia nggak ada. Karena manusia masih sifatnya mah la haula wala quwata illa billah. Salah bukti. Tong abal-abal. Tingkat. Nah ini lewat ngaji siga ngawirin tahunan. Ngawirin bahayang menang cahaya model kieu tina sampai ka jadi warid tahunan. Tapi lewat ngaji wow jeung itu wow jeung ieu butuh gawe mah gampang. Ayeuna urang wow jeung jin wow jeung setan. Jin aing tulungan jin. Ngan aing bung ka manehna. Aing tulungan. Gitu. Itu makhluk Allah. Lan aing tulungan lan aing minta tulung teh ka maneh bersama bukan makhluk. Ngan aing mung gitu. Hate mah di situ. Insyaallah. Ini sihir-sihir Nabi Musa. Masyaallah harus kebuka setelah mata dilewat mimpi benang. Astagfirullah. Allah malam Jumat kalau sudah membuka
Ini yakin, perlu untuk berbicara, perlu untuk mendengarkan pengajian. Jangankan para jamaah, saya sendiri harus mendengarkan yang ada di video ini. Saya sendiri yang ingin belajar dari orang ini. Harus belajar. Ternyata orang waktu ngajinya nunut, aduh, udah akhirnya sare karena turunkan ke Allah. Saya namanya nyerang bantal, nyerang kasur, halus namanya nyerang parangong, sih bener kali. Pemajikan bawa sekalian, udah sering ngecerit ini. Bisa rek sarare mah kayak kamar aya, cai aya. Insyaallah diizinin teh kayak. Iya. Mau diizin, pasti diizin. Karena orang masih pada manusia biasa, tak bisa apa-apa. Kata keur ngaji oke manusia biasa masuk nudutan. Tak itu manusia dia biasa kena. Jadi ngeunah kene sare daripada ngaji mah lipuh ngadengi kenana keur mah disebut kafir aing ditakola aing molor mah piraku sugan kadengi ge asup ti katujil ti kenca insyaallah eta mah leuwih disihir itu geus disihir geus disihir eta kusaha ku orang ibadah gitu. Model budak mah pantes disihir gitu. Budak mah digoler ke Gusti Allah. Budak mah norek naon jika ieu ge budak kadang sare geus diimah. Manehna mah geus di surga ieu. Dan bapakna tanggung jawab eta. Halus gitu teh. Eta tanggung jawab bapak berarti kudu di Islam. Budak geus Islam, geus gedah sebenarnya. Pasti gede tanggung jawab. Kulo rohin masrun wa kulo masrun anariyati akan tanggung jawab pertanyaan. Insyaallah, insyaallah. Kesempatan ini pengajian mudah-mudahan ada manfaatna. Jangan sampai nepi ka ayeuna urang dijadikan kekafiran. Karena berarti lamun kafir urang mau bisa balik. Yakin. Jadi tong ada kau ditakwa aku tongkat Nabi Musa ke. Ayeuna takon ayeuna geus dikafirkeun. Ayeuna geus dikafirkeun dona. Masih menyebutkan Allah. Karena heser balik. Ayeuna takol data. Campur lah tata. Bukan campur. Lamun geus ditakol ayeuna urang istighfar. Masih menyekutukan Allah ruh urang selain daripada Allah. Namun geus ditakol masih ngejiplak atuh natara. Hada kafiru. Cara ngahapusnya kumaha? Supaya ulah ngajeroan, ulah muncul tulisan hada kafirun, hada syirkun, anjeun kayan kesirikan di dalam batinmu, ada ruhmu. Lamun ngaji hapeun umum, aduh ieu jelema gelisah, kalalabur sigara teh ayeuna. Da yakin masih kabur ieu ge gelisah ge ditakolan. Ditakolan gelisah atuh. Iblis ditakolan pura-pura tulung gitu. Gelisah ti ayeuna supaya ulah nganelan eta tulisan eta, istiqomahkanlah perintah Allah dan Rasulnya secara rohani, jasmani dan rohani sampai menyatu syariat Allah. Karena dari mulai tubuh adalah syariat sampai ke ruh mulai bekerja, tiada lain yang selalu berperan hanya Allah. Itulah syariat Allah. Kalau sudah diistiqomahkan seperti itu, tulisan kafirun itu hilang. Hada mukminun.
Ini orang percaya kepada Allah. Dihapus dalam seketika kalau hukuman di urusan pama. Di akhirat di dalam batin itu hari tak keneh lamun ayeuna urang berjalan, Masya Allah demi urang. Ayeuna mah masih keneh tulisan keneh ngejeblak. Nah, ketika kita kerja apapun kerja apalagi sholat, hapus itu. Hapus tulisan kekufuran itu. Akhirnya bisa dihapus? Bisa. Namun ketika orang melakukan aplikasi la haula wala quwata illa billah, diaplikasikan langsung ditanam, ini didudukan ke Gusti Allah, ini dinunutan ke Gusti Allah, ini dicangkelkan ke Gusti Allah, ini ditinggikan ke Gusti Allah, itu ditulis langsung hada mu'minun. Ayeuna keneh dalam seketika entah ditatakan sebelah. Iya, dan ngabunuh orang-orang nanya. Karena sok rajin mata, kunaon Bapak melaksanakan tabir mimpi. Nafsu adalah nafsu hewaniah nu berbentuk ular, ular kecil, ular besar. Ular besar asal menyambung. Disinilah kebukaan malam ini. Karena tadi cukur ngaji dalam babakan yuhibbukumullah, ternyata yang selalu mengikuti kanjeng Rasul itu para sahabat. Allah telah membukakan malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghir zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pengajian mudah-mudahan selesai. Ayat kemanfaatan ditutup dengan sholat dolimin. Memang selama ini selalu berdolim ke dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.